Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus yang terjadi di daerah Nganjuk, Jawa Timur, yang dimana jasad seorang pria telah ditemukan dalam kondisi terkubur di dalam pekarangannya sendiri. Seperti apa kronologi dari kasus ini? Yuk kita simak videonya. Seorang pria Parubaya bernama Gatot Triwayu Widodo berusia 54 tahun. Diketahui jika Gatot ini merupakan warga desa Kaloran, Kecamatan Grogot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Gatot tinggal bersama dengan istrinya yang bernama Supriyatin dan anak perempuan bernama Diana Marcelinda Gatot berusia 19 tahun. Di mata tetangga, Gatot dan keluarga ini dikenal sangat tertutup. Gatot diketahui dalam 3 tahun terakhir kondisi kesehatannya sangat menurun. Lantaran belakangan ini, Gatot sedang sakit paru-paru. Yang sebelumnya, Gatot bekerja menjadi sales rokok. Karena kesehatannya itu, Gatot pun memutuskan untuk berhenti bekerja. Hingga warga dikejutkan setelah mendapatkan kabar dari keluarga jika Gatot ini telah menghilang. Kronologi hilangnya Gatot bermula pada hari Selasa, 14 Juli 2026. Warga yang tidak melihat keadaan Gatot di lingkungan sekitaran, lalu tetangga rumah bertanya pada Diana, anak perempuannya, mengenai kondisi dari Gatot. Diana pun menjelaskan jika Gatot ini sedang pergi keluar kota daerah Kecamatan Gondang untuk berobat. Namun hingga malam tiba, Gatot pun tidak kunjung pulang dan membuat keluarga sangat khawatir, terlebih lagi Gatot ini dalam kondisi sakit. Hilangnya Gatot tanpa kabar berita menjadi perhatian warga sekitaran. Warga pun turut mencari keberadaan Gatot di sekitaran rumah dan tidak berhasil menemukan keberadaannya. Namun hilangnya Gatot menimbulkan kecurigaan tetangga rumah yang bernama Ita Dewi. Ita mengaku mendengar adanya suara keributan pada hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Bukan hanya suara keributan saja, tetapi terdengar suara orang yang meminta tolong. Tolong, ojo dek. Ita mengaku sempat bertanya pada Diana, lalu Diana pun menjelaskan jika ayahnya berteriak karena sedang mengigau akibat sakitnya. Hei, dengar. Kemarin ada suara aneh gak dari arah situ? Iya, benar. Aku juga mendengarnya. Suara keribuhan dan suara meminta tolong. Yang lebih mencurigakan lagi, pada malam harinya, istri korban Supriyatin yang baru saja pulang bekerja dari pabrik rokok tidak diizinkan masuk maupun menginap di rumah oleh Diana. Rumah saat itu dalam kondisi terkunci dan lampunya pun dimatikan. Namun kecurigaan tetangga tidak bisa dibuktikan, sehingga tetangga masih percaya pada hilangnya Gatot. Hingga pada keesokan paginya, Rabu 15 Juli 2026, Diana sengaja mengajak sang ibu untuk mencari Gatot ayahnya. Keduanya pun pergi mengendarai motor masing-masing. Pada sisi lainnya, didasari rasa curiga dari warga dan tetangga, mereka tetap mencari keberadaan Gatot di sekitaran rumah. Titik temu itu datang dari seorang pria Parubaya bernama M. Ali Ridho berusia 51 tahun yang merasa curiga ada gundukan tanah baru dekat pohon pisang dan ditumpuk dengan ditutupi batang pisang, daun pisang kering, dan genteng. Curiga dengan gundukan tanah tersebut, Ali Ridho pun melaporkan temuannya pada perangkat desa yang segera diteruskan pada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera datang ke lokasi. Setelah polisi melakukan penggalian dan benar saja polisi menemukan jasad Gatot berada di sana. Terungkapnya jasad Gatot ini menguatkan kecurigaan dari warga jika Diana, anaknya, pasti terlibat atas kematian ayahnya sendiri. Pada saat sore tiba, Supriyatin kembali lagi ke rumah dan sangat terkejut ketika mendapati Gatot telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Terlebih lagi, sudah banyak warga dan polisi di sekitaran rumahnya. Jasad korban Gatot ini segera dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di dalam pengakuan Supriyatin, dirinya diajak oleh Diana berputar-putar dari Kediri hingga Malang.
Namun sesampainya di Malang, ibunya ditinggal oleh anaknya Diana. Lalu sang ibu pun pulang sendirian. Diana tega meninggalkan ibunya yang berusia 50 tahun, yang pada saat itu kondisi sang ibu pun dalam kondisi sakit. Dugaan jika pelaku pembunuhan adalah Diana, anak korban itu sendiri, semakin menguat. Hingga malam tiba, Diana tidak kunjung pulang ke rumah dan tidak diketahui keberadaannya. Karena gelagat itulah pihak kepolisian segera melakukan pelacakan keberadaan dari Diana ini. Gerak cepat polisi dalam melakukan pengejaran akhirnya berhasil. Setelah 10 jam dari jasad korban ditemukan, Diana berhasil ditangkap bersama dengan kekasihnya yang bernama Novian Jerry Saputra berusia 28 tahun. Keduanya ditangkap pada saat pelarian di daerah Waru, Sidoarjo. Dari hasil interogasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kedua pelaku ini mengaku merasa sakit hati dengan sikap dari korban Gatot. Yang bermula permasalahan itu terjadi ketika Gatot ini tidak merestui hubungan antara Diana dan Novian kekasihnya. Keributan dan perdebatan terus terjadi, yang dimana Diana mengaku jika Gatot ini sering mengatakan perkataan kasar pada dirinya. Hingga puncaknya, Diana pun baru mengetahui fakta jika dirinya bukanlah anak kandung dari korban, melainkan anak angkat korban, yang membuat rasa kecewa ada di dalam dirinya Diana. Lalu pelaku Diana bercerita pada Novian kekasihnya tentang rasa kecewa dan sakit hati kepada Gatot sang ayah. Curhatan itu pun bagai gayung bersambut, yang ternyata Novian juga telah menyimpan sakit hati kepada Gatot dikarenakan tidak merestui hubungan mereka. Hingga lambat laun, yang awalnya curhat berujung dengan niat berencana untuk membunuh Gatot ayahnya. Rencana itu pun dimatangkan oleh keduanya pada hari Sabtu, tanggal 11 Juli 2026, dan mereka sepakat akan melakukan pembunuhan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2026. Waktu yang telah ditetapkan pada hari Senin dikarenakan Diana sangat mengetahui jika pada hari itu ibunya akan berangkat bekerja, sehingga mereka leluasa melakukan eksekusi kepada Gatot ayahnya. Ketika hari Senin tiba, setelah Supriyatin, istri dari korban ini, pergi bekerja, kedua pelaku datang menghampiri. Yang kala itu, posisi korban Gatot sedang berdiri, dan Diana dari belakang membekap mulut korban ayahnya. Sementara pelaku Novian ini yang berada di depan korban langsung menjatuhkan korban dengan cara menjegal kakinya hingga terjatuh, dan terjadilah perkelahian antara korban Gatot dan pelaku Novian di lantai. Dalam posisi telentang itulah pelaku Novian memegang kaki korban, lalu pelaku Diana membantu kekasihnya dengan menghantamkan palu pada kepala korban Gatot ayahnya sebanyak 3 kali, yang sebelumnya palu itu pun telah disiapkan oleh pelaku Diana. Setelah korban Gatot ini tidak berdaya, pelaku Diana mengambil pisau dapur dan menyayat leher korban ayahnya hingga akhirnya korban pun kehilangan nyawa. Lalu pada malam harinya, kedua pelaku ini menguburkan jasad korban Gatot di pekarangan belakang rumah dan membuat cerita jika korban ini telah menghilang setelah pergi berobat. Kedua pelaku pun mengaku telah membuang palu dan pisau ke tempat pembuangan sampah. Lalu pihak kepolisian terpaksa melakukan pembongkaran sampah guna mencari barang bukti yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Jadi sebelum melakukan eksekusi, kedua pelaku ini sudah merencanakan terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu pada hari Sabtu itu kedua pelaku sudah merencanakan, terus kemudian dari perencanaan itu dilaksanakan kegiatannya pada hari Senin jam 15.00. Dari wayang tadi kan, itu otaknya siapa gitu? Dalam melakukan eksekusi tadi, pembagian perencanaan tadi sudah dibagi perannya masing-masing. Sebagai otak atau yang punya ide adalah pelaku perempuan atas inisial DM.
Jadi DM ini yang punya inisiatif merencanakan dan dia yang membagi peran masing-masing. Saya jelaskan secara jelas dan singkat bahwa DM ini berperan dari belakang membekap mulut korban di saat berdiri, kemudian NSP berdiri di depan korban. Setelah DM ini membekap mulut korban dari belakang, NSP menjegal korban dari depan. Setelah jatuh terjadi pergumulan antara korban dengan NSP. Nah, pada saat korban ini udah kondisi terlentang, kaki dipegang sama NSP, kemudian dari DR yang sudah menyiapkan alat bantu berupa palu memukul kepala korban sebanyak 3 kali. Atas perbuatannya itu, kedua pelaku pun terjerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, yakni pidana mati. Sekarang kedua pelaku ini jangankan menikah, hanya sekedar bertemu saja sudah sulit. Terlebih lagi, mereka terkena pasal pembunuhan berencana yang sudah dipastikan keduanya tidak akan bisa menikah dan akan melajang seumur hidupnya. Oke guys, sekian dulu video gue hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gue. Oke?